Pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru di mana PT Citra Nusantara Gemilang Tbk resmi melakukan initial public offering atau IPO. Emiten berkode saham CGAS ini menawarkan 531,42 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp338 per sahamnya. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS memasang harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering sebesar Rp338 per saham. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 531,42 juta saham atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Emiten berkode saham CGAS ini berpotensi meraup dana segar sebesar Rp179,62 miliar. Adapun sekitar 90% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG Station di Galian Field Tambun Zone 7 Regional 2. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai capital expenditure. Perseroan menunjuk PT Pilar Mas Investindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek. Bersama dengan IPO, perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan distribusi gas alam ini juga menerbitkan sebanyak 265,71 juta waran seri 1 atau sebesar 21,43% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp306. Waran seri 1 dapat dilaksanakan menjadi saham perseroan setelah 6 bulan sejak diterbitkan, yaitu tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema IPO PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, sudah hadir bersama kami di studio ADX Channel ada Bapak Andika Purwonugroho selaku Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Andika. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru juga Pak Andika, dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Mungkin sudah melalui beberapa macam tahap, akhirnya hari ini CGAS resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Mengawali perbincangan kita Pak Andika, untuk dari sisi sumber pendanaan ini cukup banyak alternatif yang bisa ditempuh oleh perusahaan termasuk juga CGAS. Kenapa memilih melantai di Bursa Efek Indonesia? Iya, terima kasih. Jadi memang dasar dari kami melakukan IPO ini salah satunya adalah kami ingin punya akses pendanaan ya. Karena bicara bidang energi khususnya migas itu memang membutuhkan investasi yang lumayan besar. Kami saat ini adalah perusahaan distribusi kompres natural gas, di mana kami sudah beroperasi 17 tahun. Dan rencana untuk IPO ini memang mayoritas sebagian besar ya, hampir 90% saham dana itu kami gunakan untuk pembangunan LNG station. Di teknologi baru daripada CNG, upgrade daripada CNG. Dan memang dengan kebutuhan dana yang lumayan besar, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan IPO, melantai di bursa. Dan kami sebenarnya berpikir bahwa energi sesuai dengan kebutuhannya setiap tahun juga meningkat dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya dengan melantainya kami di bursa juga itu bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk bisa berkontribusi terhadap perusahaan kami untuk mengembangkan energi di Indonesia. Baik, ada harapan tidak Pak Andika dengan berlabel Tbk sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, paling tidak memberikan kepercayaan diri tambahan tidak hanya dari sisi perseroan tapi juga kepada klien-klien ke depan nantinya? Betul, karena memang dengan proses IPO yang kemarin kita lewati ya, itu banyak sekali regulasi yang harus kami comply di situ ya. Artinya itu juga memberikan sebuah confidence bagi kami untuk bagaimana menawarkan produk kami yang secara produk memang dengan teknologi yang membutuhkan tingkat keamanan yang lumayan tinggi gitu. Jadi artinya dengan posisi kami sebagai perusahaan terbuka di mana bisa diakses juga oleh publik yang juga mungkin dengan para pelanggan kami juga, sehingga ke depan juga kami bisa memperluas ya pemasaran kami, dan para pelanggan pun target pelanggan kami yang baru juga memiliki dasar bahwa kami punya kemampuan dan kami punya, tidak selain pengalaman juga kami punya regulasi yang sudah kami comply, dan itu akan bisa dilihat diakses oleh publik gitu ya. Jadi tidak ada yang lagi yang ditutupi lagi gitu. Baik, dalam hal ini dari sisi kepercayaan ini sudah merupakan bagian jaminan begitu Pak Andika. Tadi sudah disampaikan berapa banyak saham yang dilepas ke publik, kemudian juga berapa harga yang ditawarkan. Nah, yang cukup menarik di sini adalah perseroan juga menawarkan waran ini Pak.
Nah, kita juga ingin tahu apakah ini sebagai salah satu pemanis, mungkin sweetener, atau mungkin ada beberapa aspek lain yang dipertimbangkan oleh perseroan. Iya, jadi pertimbangan kami membuat waran memang dengan underwriter kami berkoordinasi ya, karena di CNG ini pertama kali perusahaan CNG yang listing ya. Jadi kalau dilihat, kami melihat ada 6 perusahaan migas sebenarnya yang sudah ada, dan itu memang secara perusahaan mereka bukan direct CNG-nya gitu. Jadi ada satu perusahaan memang anak perusahaannya. Ini kami perusahaan CNG yang pure CNG yang melantai. Artinya kami coba memberikan sweetener kepada para pemegang saham untuk memberikan waran agar mereka juga bisa paling tidak hanya melihat sektor energinya gitu, tapi melihat bahwa kami punya kemampuan teknologi yang nanti akan kami bangun ke depan. Itu akan jadi solusi buat infrastruktur gas yang ada di Indonesia gitu, khususnya para pengguna gas industri-industri yang memang tidak terjangkau oleh jaringan pipa gitu. Jadi itu akan jadi awareness juga buat mereka. Jadi kami putuskan memang waran ini bagian dari strategi kami untuk bagaimana menarik investor ya untuk bisa membeli saham kami juga gitu sebanyak-banyaknya. Baik, kalau tidak salah ini juga mengalami oversubscribe Pak Andika. Betul. Artinya tanggapan dari para investor ini juga cukup tinggi. Bagaimana manajemen melihat kondisi ini? Tadi pun juga sempat Anda singgung. Sebenarnya saya akan menanyakan di next, tapi tadi pun juga sempat Anda singgung ini. Kita ke profil dari perseroan terlebih dahulu. Tadi Anda katakan ini lebih ke arah distribusi, terutama menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pipa gas, atau seperti apa dalam hal ini? Iya, jadi teknologi compressed natural gas ini kan kami mulai di tahun 2006 ya waktu itu. Jadi awalnya itu memang CNG ini dikenal untuk kendaraan bermotor sebenarnya. Jadi 2006 kami membuat sebuah station yang berskala lebih besar dibandingkan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan, yang target pelanggannya adalah para industri besar waktu itu di 2006. Karena memang kendala dari penyaluran gas yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah infrastruktur gas ya, yang belum terjangkau. Jadi melihat ada peluang itu sehingga kami membangun CNG di tahun 2006, dan alhamdulillah pergerakannya kebutuhannya semakin meningkat. Karena memang di sisi lain pemerintah agak terlambat memang membangun infrastruktur gas, khususnya di wilayah-wilayah Jawa yang tidak di bagian utara, tapi di bagian tengah dan bagian selatan. Nah, itulah kenapa di 2007 waktu itu begitu beroperasinya tol Cipularang itu juga menjadi akses kami pertama masuk ke daerah Bandung, yang bisa dilihat kalau Bandung itu sama sekali udah tidak terjangkau oleh jaringan pipa ya. Jadi mereka menggunakan baik itu BBM, batu bara, dan bahkan LPG gitu ya. Notabene itu memang harganya juga lebih tinggi ya dibandingkan natural gas yang kita miliki di bumi Indonesia. Jadi berangkat dari situ, berkembanglah kami sampai dengan 2017. Nah, saat ini kami sudah punya pelanggan tidak hanya di industri besar. Ternyata kami melihat bahwa peluang itu ada lagi sekarang di industri menengah dan kecil. Gitu. Jadi industri besar, menengah dan kecil, dan bahkan kami 2017 itu memperluas segmen kami ke retail, commercial business. Jadi ada hotel, restoran gitu ya, dan UMKM sebenarnya yang notabene mereka memang bukan pengguna LPG 3 kilo ya, tapi mereka pengguna LPG non subsidi. Nah, di sisi lain kalau di energi LPG yang mayoritas adalah impor, harganya pun pasti berfluktuasi ya, mengikuti harga minyak dunia dan harga gas dunia. Nah, ini kalau dengan natural gas adalah harga yang relatif stabil sebenarnya. Baik. Itu yang bisa kami lihat sebagai peluang ke depannya. Dalam hal ini perseroan atau CGS ini lebih ke arah mendistribusikan saja, atau seperti apa prosesnya, Pak? Kita perdagangan dan distribusi. Ya, jadi kita proses dari gas yang berawal, kalau saat ini ya kita menggunakan gas dari transmisi, gas yang umumnya dipakai oleh industri, kemudian kita perbesar volumenya dan kita angkut ke industri. Jadi ada proses perdagangan dengan pelanggan, dan ada distribusinya juga. Jadi dari hulu, dari proses awal sampai dengan di customer itu kami yang handle semua. Baik. Gitu. Pak Andika, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan juga. Ini penggunaan dana IPO menarik, 90% ini pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station. Seberapa penting ini dan seberapa besar kontribusinya untuk kinerja perseroan ke depan, dan nanti juga kita akan bahas bagaimana tantangan di 2024 ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak Andika. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review akan segera kembali.
usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya akan sampaikan beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke grafis yang pertama kita akan coba mengenal lebih dekat PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Untuk kode emiten adalah CGAS, kemudian saham IPO ini 30% dari modal ditempatkan. Underwriternya ada PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Selanjutnya tanggal IPO di 8 Januari 2024, harga IPO di Rp338 per sahamnya. Dana hasil IPO di Rp179,62 miliar. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penggunaan dana penawaran umum perdana saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, di mana total dari dana hasil IPO tadi di Rp179,62 miliar, di mana penggunaannya 90% ini pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station, kemudian 10% lebih ke arah untuk modal kerja. Kita akan coba lihat juga bagaimana kepemilikan saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk sesudah IPO. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Didominasi oleh PT Petro Asia Energi di 32,32%, disusul PT Dharma Mulia Jaya 21,44%, kemudian juga ada PT Cipta Nyata Gemilang, dan selanjutnya PT Tirta Maritim Nusantara. Dan masyarakat ini sekitar di 30%. Ini kami ambil dari prospektus perseroan. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana dari posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari perseroan. Kita ke grafis selanjutnya pemirsa, dari posisi aset di Rp188,6 miliar, liabilitas di Rp112,2 miliar, dan ekuitas di Rp76,5 miliar. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andika Purwonugroho, Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. Pak Andika, kita lanjutkan kembali. Cukup menarik dari alokasi dana penggunaan untuk IPO, Pak, 90% ini pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station. Tampaknya fokusnya lebih ke arah sini, Pak. Yeah. Seberapa urgent, seberapa penting, seberapa besar peranan pembangunan LNG station ini? Ya, jadi LNG station ini kan memang bagian dari upgrade teknologi yang kami lakukan ya, untuk memfasilitasi atau menjadi solusi bagi jangkauan kami yang sekarang kami layani. Jadi karena CNG itu juga memiliki keterbatasan daerah layanan, dengan LNG ini yang secara spesifikasi LNG ini punya kemampuan mendeliver daya angkut 6 kali lebih besar dibandingkan CNG. Artinya kami punya peluang untuk mendistribusikan lebih jauh lagi. Dan yang kedua adalah bahwa LNG ini dibangun di sumur marginal. Jadi saat ini kami mengakses ya sumur gas dari transmisi utama yang ada di Pulau Jawa. Nah, sekarang kami untuk bagaimana bisa mengakses langsung ke sumur. Nah, karena posisi sumur ini juga jauh sekali dari pipa transmisi dan jauh dari akses jalan, sehingga dengan kemampuan angkut 6 kali lipat itu menjadi visible untuk didistribusikan ke pelanggan kami. Ya, jadi ini adalah peluang kami ke depan, karena audiensinya adalah dengan teknologi LNG ini kami bisa mengkomersialkan sumur-sumur marginal tadi, Mas. Ya, jadi di kami itu sekarang dengan pembelian gas dari sumur yang dari transmisi yang kami lakukan sekarang dibandingkan dengan sumur, kita bisa dapat selisih harga gas 10-20%. Artinya ada potensi kita untuk mengefisienkan harga beli gas, karena komponen gas kita adalah hampir 60% dari harga struktur harga kita. Kemudian transportasi kita. Nah, di sisi lain dengan 6 kali lipat daya angkutnya itu juga akan mengefisienkan transportasi kita juga. Nah, di sisi kita juga butuh LNG ini untuk tadi mendeliver untuk lebih jauh ke pelanggan-pelanggan kita. Karena kita sekarang juga memiliki sistem distribusi dengan menggunakan depo-depo CNG ya. Jadi kalau depo-depo CNG itu sekarang didistribusikan oleh CNG yang besar, kemudian nanti dipecah menjadi yang kecil. Kalau dengan LNG nanti kita akan distribusi dengan LNG. Jadi yang tadinya kita sebelumnya mungkin daily kita kirim, mungkin ini bisa weekly kita kirimnya ya. Jadi itu akan mengefisienkan biaya transportasi kita. Nah, yang paling urgent buat kami teknologi LNG ini adalah tadi kita ingin mendapat akses langsung ke sumur. Yang sumur-sumur marginal ini sebenarnya kalau kemarin kita lihat acara Pak Ridwan Kamil ya pernah bicara tentang sumur marginal. Di Jawa Barat sendiri itu ada hampir 100.000 sumur marginal.
tidak terkomersialkan dengan baik. Dan walaupun dengan volume yang tidak besar, kemudian dengan skala jangka waktu yang tidak lama. Nah, itu sebenarnya peluang ke depan buat mengkomersialkan itu. Dan ini LNG mikro masalahnya. Jadi bukan LNG yang mungkin orang identik dengan LNG itu yang skalanya besar-besar di Bontang, di Tangguh gitu ya. Tapi ini LNG mikro yang hanya 1,5 juta meter kubik. Namun kalau dengan teknologi ini bisa dipakai, artinya sumur-sumur ini bisa dikomersialkan dan itu bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan retail ya, ngurangin subsidi LPG subsidi juga gitu. Ya, 90% pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station artinya sudah dibangun ini Pak Andika? Kita sudah tahap engineering sudah selesai, kemudian sekarang sedang tahap untuk regulasinya ya. Jadi pengajuan alokasi dan segala macam. Nanti setelah itu kita akan finalkan desainnya dan kita akan bangun di kuartal 1 2024 ya rencananya. Oke, kuartal 1 di 2024. Target mungkin selesai, kemudian juga karena para investor juga ingin tahu nih, ini merupakan salah satu proyek penting yang akan memberikan dampak yang signifikan kepada perseroan, terutama dari sisi kinerja dengan pembangunan yang dimulai kuartal pertama 2024. Ini kapan akan selesai dan kapan akan memberikan dampak ini, terutama kepada kinerja perseroan ke depan? Oke, jadi memang target selesai itu kita di akhir tahun 2024 ya, karena durasinya itu sekitar 8-12 bulan untuk pembangunannya maksimal. Kita akan targetkan di akhir 2024 ini commissioning dan akan mulai beroperasi di 2025 awal. Namun dari sisi kami sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang kami targetkan di customer pelanggan baru dan beberapa area baru, itu kami juga di 2024 ini membangun beberapa stasiun baru sebenarnya. Itu yang sudah kami mulai di akhir tahun kemarin, karena stasiun CNG kita akan bangun nanti yang sekarang sudah hampir selesai 80% itu ada di Jawa Tengah di Grobogan. Kemudian awal tahun ini juga kita akan mulai bangun juga di Manyar Gresik. Jadi itu bagian dari portofolio kami ke depan ya. Nah di sisi lain nanti setelah LNG itu berjalan, itu akan menjadikan tambahan lagi untuk market baru yang sebenarnya tidak tercover nih dari yang existing sekarang ada. Nah selain untuk market yang existing sekarang ada, pertumbuhannya juga untuk pertumbuhan depo-depo tadi. Karena LNG itu dengan jangkauan yang lebih jauh, kita bisa kirim bahkan antar pulau gitu. Yeah. Ya. Jadi peluang-peluang itu yang sebenarnya kita coba gali ya. Karena kita percaya bahwa kita mengawali CNG, sekarang juga akhirnya banyak follower main CNG juga. Gitu. Baik Pak Andika, terkait dengan proyeksi kinerja ke depan dengan nanti beroperasinya LNG station, kita juga ingin tahu nih updatean terakhir kinerja dari perseroan ini, paling tidak data yang dimasukkan ketika tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena ini juga merupakan salah satu acuan juga nih Pak biasanya bagi investor ketika ingin berinvestasi di CGHS dalam hal ini. Oke, jadi memang proyeksi kita yang 2023 semester 1 ya, itu memang agak terkoreksi sedikit karena ada kalau di bursa kita menyampaikannya operasi gas ya. Itu sebenarnya bicaranya adalah di pelanggan kami yang di 2023 ini terdampak terhadap perang Rusia. Itu mereka mengurangi produksinya sebenarnya. Jadi mereka ada sebagian tidak memperoleh bahan baku ya untuk produksi mereka. Jadi cukup terkoreksi lah akhirnya pendapatan kita di situ. Namun di semester kedua ini mereka sudah mulai bisa mendapat akses bahan baku dan sudah bisa melakukan ekspor kembali. Nah itu juga semakin perbaikan lah dibandingkan di semester 1. Namun di 2024 ini kami menargetkan memang pertumbuhan revenue kami di 10-20% pertumbuhan. Tadi karena ada beberapa stasiun baru yang akan beroperasi di Jawa Tengah sambil menunggu nanti LNG kami beroperasi di Jawa Tengah dan di Manyar Gresik. Nah harapannya itu juga bisa menambahkan pendapatan kami. Kemudian dari situ juga karena kami membangun sekarang mendekati area-area pelanggan kami juga mengefisienkan distribusi kami, sehingga kami juga menargetkan dari situ juga akan ada pertumbuhan profit di situ ya, walaupun tidak besar, sekitar 3-5% di tahun 2024. Dan di roadmap kami sampai dengan 2028 itu memang kami berencana untuk setiap tahun itu ada pertumbuhan revenue at least 20%, karena sampai dengan 2027 itu kami ada beberapa stasiun tadi yang 2 di 2024, nanti 2 lagi mungkin di 2025 dan mengikuti berikutnya gitu. Baik Pak Andika, ini terakhir Pak, apa strategi yang akan ditempuh oleh CGHS di tengah perkembangan ekonomi global, perlambatan ekonomi dunia, tapi kita masih cukup tangguh sampai sejauh ini, dan apa yang akan ditawarkan oleh perseroan terutama kepada para investor modal agar tertarik ataupun yang sudah ambil posisi dan hold di saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk?
Ya, kami menawarkan sebenarnya dengan pengalaman kami yang 17 tahun yang mendistribusikan CNG dengan pertumbuhan yang sudah kami peroleh sekarang. Itu juga kami mengharapkan nanti ke depan akan ada pertumbuhan dengan bisnis-bisnis baru sebenarnya. Jadi peluang ke depan bisnis itu tidak hanya di distribusi CNG sebenarnya. Akan kami upgrade menjadi LNG walaupun berskala kecil. Kami juga punya rencana untuk mengembangkan nanti ke biogas, bio CNG. Jadi ada beberapa perusahaan kelapa sawit sebenarnya yang melakukan exercise terkait dengan limbah mereka sebenarnya. Jadi limbah mereka untuk bisa dijadikan biometan, kemudian nanti mereka akan kita kompres dengan CNG dan digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Yeah. Jadi untuk truk mereka di dalam perkebunan, kemudian ada untuk pembangkit mereka juga atau boiler mereka. Jadi kebutuhan di internal mereka sendiri. Itu juga peluang ke depan. Baik. Dan beberapa kalau nanti juga ada pengembangan di peternakan dan segala macam, itu sebenarnya peluang-peluang kita, hanya masalahnya selama ini mereka punya limbah dan bisa dirubah menjadi gas. Bagaimana mereka mentransport itu gitu. Baik. Ya. Jadi itu peluang ke depan. Ya, Pak Andika, waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa ID Channel, terutama bagi para investor ini untuk saham pendatang baru, saham tercatat kedua di Bursa Efek Indonesia di 2024. Pak Andika, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih sudah juga bergabung bersama dengan kami dan kami ucapkan selamat kembali terlebih dahulu. Baik, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Andika Purwonugroho, Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau dengan kode saham CGAS, dan tadi kita membahas IPO PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.